Bapak Ibu sekalian, Opa Oma juga, dan Om Tante. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah PKLU kita pada tanggal 27 November ini. Mari kita berdiri untuk dengan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 12 baitnya yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita buka ibadah PKLU pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul dalam media Zoom ini ya Tuhan, dalam media online ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah PKLU. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Litani pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-92, ayat 1 hingga 2 yang menyatakan, Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Bapak Ibu silakan duduk. Kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 61 baitnya yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami lalu mengerjakannya dalam kehidupan beriman kita. Kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat Tuhan agar kami boleh memahami dan mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan pembacaan firman Tuhan di pagi ini adalah dari Kisah Para Rasul 16 yang saya ambil dari ayat 30 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 16 ayat yang 30 sampai dengan yang ke-34. Kalau Bapak Ibu saudara sudah mendapatkannya, baik saya akan membacakannya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kita bukan saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman sesuai kehendak Kristus. Terpujilah namanya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara duniawi atau sekuler sangat susah sekali untuk menemukan seseorang yang begitu saja percaya terhadap kata-kata atau pernyataan seseorang. Rasanya tidak gampang kalau kita mendengar seseorang mengucapkan sesuatu, berita atau apapun. Enggak segampang itu ya. Secara duniawi atau secara sekuler, tentu seseorang akan menuntut bukti atau minta satu bukti yang dapat meyakinkannya. Karena apa? Karena bukti itu merupakan suatu yang penting agar seseorang itu percaya terhadap sesuatu. Misalnya saja ya, kita bisa lihat dalam satu persidangan, suatu kasus. Para hakim memerlukan bukti-bukti dan para saksi yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena bukti dan saksi menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menetapkan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah menurut hukum. Lagi pula, siapa sih di antara kita yang mau percaya kalau ada SMS atau WA yang mengatakan bahwa nomor HP Anda terpilih mendapatkan uang sekian puluh juta dari suatu instansi. Lantas kita diminta menghubungi nomor telepon. Apakah kita mau percaya begitu saja? Apakah kita mau langsung melakukan apa yang dia perintahkan, menghubungi telepon itu? Kan tidak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Nah, secara alkitabiah kita menemukan kisah di penjara Filipi, ada gempa yang dahsyat pada waktu itu. Dan gempa tersebut membuat semua sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu penjara terbuka dengan tiba-tiba. Dan kepala penjara yang terbangun lalu menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Ketika melihat semua pintu penjara tempat Rasul Paulus dan Silas ditahan sudah terbuka lebar. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus dan Silas sedang dalam tahanan atau sedang di penjara. Nah, Rasul Paulus kemudian berteriak kepadanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 di ayat yang ke-28. Dan kemudian si kepala penjara itu berlari masuk menemui mereka. Dengan gemetar, kepala penjara itu menundukkan kepalanya sampai ke tanah di depan Paulus dan Silas. Dan ia sungguh-sungguh gemetar. Ia benar-benar menggigil ketakutan. Kenapa? Karena Silas dan Paulus ini adalah tahanan istimewa. Benar-benar harus dijaga supaya mereka tidak lolos dari penjara. Oleh sebab itu, ia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Dia sangat takut dan tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Ketika ia mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara, dia bertanya,
apa yang harus diperbuat. Sebagaimana yang tertulis di pasal yang ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan sungguh kepala penjara ini mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah engkau akan Tuhan Yesus. Maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dan kemudian Rasul Paulus mengabarkan Injil Kristus kepada kepala penjara dan semua anggota keluarga di dalam rumahnya. Di mana dikatakan di ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kepala penjara dan sisi rumahnya menerima dan percaya kepada kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias dan Juru Selamat manusia. Mereka mengakui segala dosa-dosanya, menyerahkan diri dan bersujud di bawah kakinya melalui baptisan air dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian di ayat 33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, berdasarkan kisah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mendapati bahwa kepala penjara Filipi itu tidak melihat Tuhan Yesus. Dia tidak melihat dengan nyata, tidak dengan kasat mata bahwa dia melihat Tuhan Yesus. Tetapi dia melihat mujizat nyata pada dirinya. Bagaimana tidak? Dia melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka, yang dijaganya dengan ketat. Dia melihat bukti nyata di hadapannya bahwa malaikat Tuhan sudah melakukan semua itu. Dia tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya sebagai jalan pertobatan untuk percaya dan dibaptis di dalam rumahnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Pada saat itu juga dirinya dan semua keluarganya memberi diri dibaptis. Dan sukacita serta damai sejahtera sudah ada di dalam dirinya, keluarganya dan seisi rumahnya. Kepala penjara sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa dan itu sangat tepat. Suatu keputusan yang membawa dirinya dan semua anggota keluarganya percaya kepada Kristus Yesus Anak Allah, Mesias dan Juru Selamat manusia. Kepala penjara dan semua anggota keluarga dan seisi rumahnya menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun dia dan keluarganya tidak melihat anak Allah yaitu Yesus Kristus. Tidak sama sekali mereka melihat. Seisi rumahnya sudah menerima kasih setia, kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dengan sangat melimpahnya. Baptisan kudus yang sudah mereka terima adalah penanda hidup mereka yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh sebab sukacitanya, kepala penjara itu lalu mengajak Rasul Paulus dan Silas datang ke rumahnya, lalu menghidangkan makanan yang lezat kepada mereka. Hidangan yang memang dimasak khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Sungguh mereka benar-benar bersukacita. Karena Yesus Kristus datang dan diam di dalam hati mereka. Dan dikatakan di ayat 34 ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya
dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, kisah kepala penjara Filipi yang percaya kepada Tuhan Yesus meskipun tidak melihatnya bukanlah kisah satu-satunya Bapak Ibu. Karena dalam perjalanan pelayanan firman Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu sampai saat ini ada banyak orang percaya dibaptis tanpa melihat Yesus Kristus secara kasat mata. Sudah miliaran orang yang percaya dibaptis. Bahkan semua pribadi di antara kita tidak satu pun yang melihat Tuhan Yesus. Tapi kemudian kita percaya karena mata hati kita melihat terang sejati. Yaitu terang firman Tuhan yang sudah tinggal di dalam hati kita dan menerangi jalan hidup kita. Jadi berbahagialah kita dalam keluarga kita yang percaya kepadanya meskipun tidak melihatnya. Karena dia sudah menjadikan mata hati kita terang. Agar kita mengerti segala pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya dan keluarga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak melihatnya. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, keluarga dan seisi rumah kita. Dan berbahagialah kita, keluarga kita yang sudah menerima, percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena Yesus Kristus sudah menyediakan bagian kekayaan kemuliaan yang ditetapkannya bagi kita, bagi keluarga kita. Semua orang percaya dan orang-orang kudus selamanya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya yang perlu kita pahami dengan baik adalah ayat 31 pembacaan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada seorang bapak namanya Pak Tino. Dia adalah seorang pengajar di sebuah sekolah tinggi teologi. Dulunya Pak Tino ini sama sekali tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ia pernah mentertawakan tentang kekristenan. Pada saat belum percaya, dia sangat mentertawakan kekristenan itu apa. Tetapi setelah proses yang begitu panjang, akhirnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Pak Tino. Dan Pak Tino pun menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juru Selamat pribadi. Namun apa yang terjadi dan sangat disayangkan, seluruh keluarganya sampai sekarang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat Pak Tino sedang mengajar dalam suatu kelas, seorang mahasiswanya memperhatikan cerita masa lalu dari Pak Tino sebagai dosen ini. Dan keesokan harinya mahasiswa tersebut berkomentar kepada teman-teman kelasnya. Dia katakan, ternyata dengan percaya kepada Yesus, tidak serta-merta keluarganya langsung mendapatkan keselamatan juga. Karena buktinya, pada saat Pak Tino menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh anggota keluarganya belum menerima Yesus, bahkan sampai sekarang. Lalu bagaimana firman Tuhan yang berbicara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Apakah berarti firman Tuhan sudah berbohong? Apakah firman Tuhan ini hoax? Apakah benar firman Tuhan harus diragukan? Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita terenungkan ayat ini ya. Bersama-sama kita renungkan. Yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah kata seisi di dalam ayat itu.
Kata ini dalam bahasa Yunaninya adalah oikos, yang berarti rumah atau keluarga. Jadi maksudnya adalah yang diselamatkan adalah memang betul anggota keluarga seisi rumah diselamatkan. Memang betul, yaitu seluruh keluarga. Tetapi bisa juga termasuk pembantu, bisa juga siapapun yang menjadi anggota rumah tersebut. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah bukan berarti satu orang selamat dalam sebuah keluarga lalu dengan otomatis anggota keluarga lainnya langsung diselamatkan. Oh, tidak begitu. Sesayang-sayangnya seorang suami terhadap istrinya tidak akan bisa menyelamatkan istrinya lewat iman suaminya. Tidak bisa begitu. Karena keselamatan itu urusan pribadi Bapak Ibu Saudara. Itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan soal keselamatan itu. Jadi sehingga orang lain itu tidak bisa nebeng. Artinya nggak bisa nunut keselamatan. Jadi saya misalnya ngajak tantra untuk selamat. Nggak bisa begitu. Karena keselamatan itu urusan pribadi masing-masing orang. Jadi titik utamanya bukan terletak pada ayat 31 itu Bapak Ibu. Tetapi pada ayat 32 yang mengatakan lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Itu titik utamanya. Jadi mereka dalam ayat ini yang dimaksud adalah Paulus dan Silas. Jadi setelah kepala penjara itu dan keluarganya diinjili oleh Paulus dan Silas, pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberi diri dibaptis. Dan pada saat memberi diri itu berarti mereka mengambil keputusan secara pribadi. Sehingga kepala penjara ini dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Jadi mereka bertobat karena firman Tuhan diberitakan. Dan pertobatan itu adalah urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Jadi tidak ada istilah nebeng keselamatan. Tidak ada lagi istilah nunut selamat. Tidak. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap memberitakan firman Tuhan kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada teman, orang-orang yang belum percaya. Sehingga kita dan seisi rumah kita dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk merespons firman Tuhan ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 442 baitnya yang pertama. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia dapat ku tempuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita siapkan nanti pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Untuk berdoa mungkin masing-masing sudah mempersiapkan diri, ada yang mau didoakan secara pribadi. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkaulah Allah Bapa yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan,
di tiap hati dan mulut kami. Engkau senantiasa baik dalam hidup kami di berbagai hal yang kami jalani. Kendati pun pada waktu tertentu, di saat-saat tertentu, kami tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur, kami mendapati kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, menjaga hidup kami, memimpin dan menyertai hidup kami, membimbing kami hingga kami tidak pernah merasa ditinggalkan. Hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, mengingatkan kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar bahwa tanpa melihat, iman percaya kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap dalam lindungan Tuhan Yesus dan hidup dalam anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah bekerja lewat pemberitaan firman akan terus bekerja untuk mengartikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas lagi. Dan memeteraikan itu dalam kehidupan kami. Serta mampukan kami untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bapa yang agung, di syafaat ini kami berdoa dan memohon kiranya ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, tolonglah bangsa dan negara kami yang terus berjuang melawan pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Walaupun sudah agak mereda, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah, sedang, dan akan terus Tuhan lakukan lewat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan masyarakat bangsa kami. Agar pandemi COVID-19 ini bisa sirna dari kehidupan kami. Dan rencana pemerintah yang akan kembali memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia kiranya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga corona gelombang ketiga tidak terjadi. Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, agar Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa tua, senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, agar supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan dapat dijalani dalam sukacita dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kepada mereka kesembuhan, menikmati kembali hari-hari anugerah Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, Tuhan juga hadir dalam seluruh keberadaan mereka dan membuka jalan serta pertolongan bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di jemaat kami, GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Baik para presbiter, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ibu Dina Haba Akihari, dan juga pengurus-pengurus Perkat, komisi-komisi, PHMJ, serta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari, dan juga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta kasih setiamu yang terus mendampingi kami melewati tahun demi tahun kehidupan kami.
tawa bahagia, tangis kesedihan. Semuanya kami lalui bersamamu. Tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan, kami tak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Kini ya Tuhan, meski tubuh kami melemah, namun kami akan tetap setia mengiring, mengabdi dan melayani-Mu. Meski pelayanan yang kami lakukan mungkin tidak sebaik seperti saat kami masih muda, namun kiranya Engkau tetap berkenan memakai kami. Dan di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu-waktu kami lebih banyak untuk-Mu ya Tuhan. Lebih memperkaya kehidupan kerohanian kami. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Dengarlah firman yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil memberi persembahan, kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 80 baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan percayakan pada kami sampai pada hari ini. Bapa di surga, kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu pada hari ini boleh dapat berguna untuk perluasan kerajaan surgamu di bumi ini. Berkatilah kiranya ya Tuhan, pihak gereja yang akan mengelolanya, biar boleh dapat mengelolanya dengan baik. Dan nama-Mu akan semakin dipermuliakan ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baiklah Bapak Ibu, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan ingatlah bahwa hidup kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk tetap menerima keselamatan itu. Jangan lepaskan keselamatan anugerah keselamatan itu. Saya undang bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 208 bait yang pertama. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.